Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Angela Fauzi dan Clarissa Dila Ayuni. A. Dasar Hukum PPNBM. Dasar Hukum PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ini juga dikenal dengan nama Undang-Undang PPN. Dasar hukum PPN dan PPNBM selalu berjalan beriringan sebab PPNBM tidak mungkin dikenakan tanpa adanya penghinaan PPN. Artinya, ketika konsumen membeli suatu barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah, konsumen dikenakan PPN dan PPNBM. Dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengalami perubahan hingga akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang disebut dengan Undang-Undang PPN. Perubahan terakhir ini tetap merupakan dasar hukum PPNBM. PMK nomor 64 garing PMK 011 garing 2014 merupakan dasar hukum PPNBM kendaraan bermotor yang secara rinci menjabarkan tarif PPNBM yang dikenakan atas beberapa klasifikasi kendaraan bermotor serta perhitungan dasar penghinaan pajak atau DPP. PPNBM BKP yang tergolong murah. PMK nomor 35 garing PMK 010 garing 2017 merupakan dasar hukum PPNBM untuk BKP yang tergolong mewah yang masuk kelompok non-kendaraan bermotor. Untuk kelompok BKP tergolong mewah yang bukan kendaraan bermotor yang terutama diatur adalah jenis BKP dan tarif yang dikenakan. B. Karakteristik PPNBM. Yang pertama, PPNBM hanya dipungut sekali saja, yakni pada saat impor BKP yang termasuk mewah atau saat penyerahan BKP mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan dari BKP yang tergolong mewah itu. Yang kedua, PPNBM bukanlah pajak yang dikreditkan dengan PPN. Ketiga, PPNBM merupakan pungutan tambahan setelah atau di samping PPN. 4. Jika eksportir melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah, PPNBM yang sudah dibayar saat perolehannya dapat diminta kembali. C. Latar belakang penghinaan PPN/BM di samping PPN. Negara Indonesia menetapkan dua kelompok utama sumber pendapatannya, yaitu dari sektor migas dan sektor non-migas. Sektor migas terdiri dari minyak bumi dan gas alam, sedangkan sektor non-migas terdiri dari pajak, penghasilan dari BUMN, serta pinjaman-pinjaman luar negeri. Pemerintah kemudian berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor non-migas. Salah satu penerimaan sektor non-migas yang dirasakan sangat menunjang penyediaan dana pembangunan adalah penerimaan sektor pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PPN merupakan faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dari sektor perpajakan di samping PPh. Pajak penghasilan juga mempunyai andil besar dalam penerimaan negara. Akan tetapi, PPh hanya bisa dikenakan terhadap mereka yang telah memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri atau daerah PBN
D. Tarif PPN dan mekanisme PPNBM atas kendaraan bermotor. Berdasarkan PMK nomor 33 garing PMK 01 010 tahun 2017, tarif PPNBM untuk kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, tarif PPN sebesar 10%, yang kedua, tarif PPNBM sebesar 20%, yang ketiga, tarif PPNBM sebesar 40%, yang keempat, tarif PPNBM sebesar 40%, yang kelima tarif PPNBM sebesar 50%, yang keenam tarif PPNBM sebesar 60%, dan yang ketujuh tarif PPNBM sebesar 125%. BKP tergolong mewah. Barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah sudah menjadi keharusan bagi wajib pajak untuk mengetahui kategori barang yang tergolong mewah dalam pengenaan PPNBM. Untuk memudahkan masalah perpajakan Anda, konsultan pajak Serpong merupakan pilihan yang tepat. Berikut ini kategori barang kena pajak BKP yang tergolong mewah meliputi barang yang barang yang bukan merupakan suatu barang kebutuhan pokok. 2. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 3. Barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. 4. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan suatu status sosial. F. Saat pajak terutang saat penyerahan BKP dan JKP. 1. Penyerahan atas BKP. 2. Penyerahan BKP berwujud berdasarkan hukum dan sifatnya berupa barang yang tidak bergerak terjadi saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut secara nyata atau secara hukum ke pihak pembeli. 3. Penyerahan BKP tidak berwujud. 4. BKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa. 5. Peralihan BKP dalam rangka peleburan, penggabungan, pemecahan, pemekaran, dan pengambilan usaha yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1A ayat 2 hukum di Undang-Undang PPN atau perubahan bentuk usaha. 6. Impor BKP yang terjadi saat BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean. 7. Penyerahan JKP terjadi saat harga penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan atau ketika penerbitannya faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. 2. Perjanjian atau kontrak ditandatangani dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya tidak diketahui. 3. Mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk digunakan secara nyata baik seluruhnya atau sebagian dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri JKP. Pemanfaatan BKP TB dari luar daerah pabean. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. 1. Ekspor BKP berwujud terjadi saat BKP dikeluarkan dari daerah pabean. 2. Ekspor BKP TB terjadi saat penggantian atas BKP TB yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan atau piutang. 3. Ekspor JKP terjadi saat penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan atau piutang. G. Arus BKP atau JKP dari luar ke dalam daerah pabean. 1. Dikenakan tarif sebesar 10% dikali jumlah yang dibayarkan atau yang seharusnya dibayarkan kepada pihak yang melakukan penyerahan barang kena jasa tidak berwujud atau jasa kena pajak bila jumlah yang dibayarkan tidak termasuk dengan pajak pertambahan nilainya. 2. Dikenakan tarif sebesar 10 atau 110 dikali jumlah yang dibayarkan atau yang seharusnya dibayarkan kepada pihak yang melakukan penyerahan
barang kena jasa tidak berwujud atau jasa kena pajak, bila jumlah yang dibayarkan seharusnya sudah termasuk dalam perhitungan pajak pertambahan nilai. Penyerahan BKP dan JKP kepada pemungut PPN. 1. Rekanan yang melakukan penyerahan kepada pemungut PPN wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP atau JKP, atau penerimaan pembayaran yang mana yang terjadi terlebih dahulu. 2. Pemungutan PPN wajib menyetorkan PPN atau PPN dan PPNBM yang telah dipungut dengan menggunakan SSP paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan berakhir. 3. SSP dibuat oleh pemungut PPN atas nama rekan dengan mencantumkan 1. NPWP, nama, alamat rekanan pada kolom NPWP, nama dan alamat. 2. Kode dan nomor seri FP dalam kolom uraian. 4. Pemungutan PPN harus menyampaikan cetakan atau salinan atau fotokopi SSP kepada rekanan. 5. Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPNBM yang telah dipungut dan disetor dengan menggunakan SPT PPN bagi pemungut PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya penyerahan PPN berakhir, dengan melampirkan daftar nominatif FP dan SSP. J. Tempat pajak terutang. Menurut Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, tempat PPN terutang adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha yang menjadi tempat pajak pertambahan nilai terutang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.